Jadi kali ini gue bakal mau sharing. Jadi udah sekian lama ini gue nggak bikin tentang permotoran ya. Terutama motor gue ini Vario 110 Karbo. Jadi apa aja sih update-nya dari motor ini? Jadi kurang lebih gue tuh udah pernah bikin video ini di 2015-an tentang motor ini ya. Jadi kalian bisa cek aja videonya di YouTube gue. Di awal-awal tuh adalah gue bikin video tentang motor ini. Jadi kayak pertama itu pakai velg ring 17, terus habis itu ganti ke ring 14 ini. Terus sekarang kayaknya gue bakal bikin video lagi nih tentang motor ini. Sejauh ini gimana sih pakai motor Vario 110 Karbo ini, kayak gitu. Oke, yang pertama ya, ini gue beli itu 2010 kalau nggak 2011 motornya. Jadi kurang lebih itu udah berapa tahun berarti? Udah 13 tahun, 14 tahun mungkin ya. Untuk feel berkendara ini menurut gue itu cukup enak ya. Jadi dia itu stang sama tangan itu sesuai gitu, jadi nggak yang terlalu pendek ataupun terlalu tinggi. Terus kalau untuk tarikannya ya motor Vario 110 lah ya, jadi kalian nggak bisa berharap banyak bisa gas-gasan. Cuman untuk feel dalam kota aja itu udah enak sih kayak gitu. Terus gue pengen share dikit deh ini, soalnya sebelumnya tuh udah ada yang tanya di komentar gitu kan, Bang itu ngekrumnya di mana, habis berapa, dan celup atau poles kayak gitu ya. Nah untuk krumnya ini gue di Pekanbaru di Sumatera. Jadi dulu waktu SMP malan, SMP tuh ngekrumin di Pekanbaru, jadi di tempat daerah gue ya. Untuk habisnya itu kurang lebih 1.200.000. Dan apa aja yang gue krumin, ini yang pertama di bagian atas nih kelihatan handle rem depan belakang kanan kiri. Terus bracket plat ini emang nggak kelihatan sih, cuman di balik sini nih di krum juga. Kemudian shock breaker depan ini gue krum juga kanan kiri. Terus ini ada apa namanya ini? Ada rem ini ya, untuk pengeremannya cakram ini gue krum juga. Terus di bagian ke sini, kalau ini standar 1 di krum. Pos step belakang untuk penumpang tuh di krum kanan kiri. Ini gue cowok ya, jadi biar kelihatan krum-krumannya kayak gitu. Terus bak CVT di krum, sama untuk engkolannya di krum juga. Terus standar 2-nya di krum juga. Sama terakhir behel belakang ini di krum juga. Terus ada yang nanya tuh, Bang gimana perawatan dari krumnya itu ya, susah apa enggak kayak gitu. Kalau kalian rutin nyuci dan langsung di lap ya, langsung dikeringin, itu harusnya fine-fine aja ya, baik-baik aja. Karena kalau dari gue sih, karena sempet break kayak enggak main motor kayak gitu, jadi di bagian shock depan ini ada yang udah ngelupas krum-krumannya, karena mungkin ya nggak pernah dirawat sih, kayak gitu sih gitu ya. Jadi yang penting tuh sering-sering kalian bersihin aja sih kayak gitu. Terus nah, jadi base warna motor Vario ini tuh biru putih. Yang di bagian sini sih gue ganti jadi warna hitam. Kenapa? Pengen aja sih gitu, jadi kayak pengen wajah baru. Cuman rencananya ini juga bakal gue ganti nanti satu-satu ya, kayak gitu. Kalau untuk velg ring 14 ini gue pakai TDR. Jadi ukurannya itu 14 x 140 yang depan. Terus kalau yang belakang itu mana nih? Oh, yang belakang sama ya, ukurannya itu sama. Jadi kayak gini lah. Terus untuk bannya ukurannya
depan 80-90, yang belakang tuh 90-90 kayak gitu. Ini nih kemarin nih, jadi gue mau cerita ya, baru-baru ini ya, minggu hari Sabtu kemarin tuh gue baru sempet servis motor ini. Jadi selama kurang lebih 13 tahun atau 14 tahun itu bagian CVT belum pernah gue servis. Terus kalian tahu sendiri kan kalau vario kayak gini atau matic gitu suka kejadian kalau di gas awal tuh gredek gitu. Jadi kayak apa ya? Kalian pasti tahu lah kalau pengguna matic ya atau vario kayak gitu. Nah, terus kemarin awalnya itu mau coba bengkel dari rekomendasi temen kan, cuman karena ada satu lain hal nggak jadi, akhirnya gue putusin ke Ahas. Dan ke Ahas tuh, setelah ke Ahas gue konsultasi terus apa kendalanya, terus di bagian CVT-nya, ntar ini gue ambil barangnya dulu ya. Ternyata di bagian fan belt dan mangkok dari CVT-nya itu udah ada yang baret ya. Jadi itu salah satu faktor yang bikin gredek. Dan bagian mangkoknya itu, yang mangkok CVT belakang itu kotor, jadi kena bocoran seal. Bocoran seal itu jadi kayak kotor, makanya dia itu untuk bukanya tuh jadi nggak nyangkut gitu, jadi makanya gredek gitu loh, kayak gitu kan. Nah terus itu gue putusin coba gantilah gitu kan di Ahasnya itu. Untuk harga fan beltnya sendiri itu 175.000. Terus ini ya fan beltnya. Ini fan beltnya itu 175. Coba ini ya, gue deketin dulu ya kameranya. Pinggir-pinggirnya itu udah ada yang retak kayak gitu, jadi harus diganti. Terus ini nih yang gue bilang tadi tuh di bagian apa ya, ini kemarin masnya nyebut ya. Jadi kayak mangkok yang bagian depan tuh di sisi-sisinya tuh udah ada yang baret kayak gitu. Jadi dia bisa menimbulkan sisilnya itu bocor, apa kayak rembes gitu kan. Nah mau nggak mau diganti. Dan ini gue nggak ngerti ya, harganya ini tuh kemarin 300 ribuan. Yang bener tuh gimana sih, maksudnya yang harga aslinya itu berapa gitu. Pertama gue kan gini, searching di kayak di marketplace gitu kan, paket komplit CVT Vario 110 karbu. Itu tuh paket komplit aja itu udah di 500 ribuan. Sedangkan ini cuman bagian yang kayak depan baknya ini 300 ribu, baru baknya doang, belum yang bak CVT belakang sama per yang di bagian belakangnya itu gitu. Inilah gue ganti kan ini. Terus ini di sini ada sil-silannya gitu ya, kayak karet-karet bagian sisi samping-sampingnya itu kayak gitu. Nah setelah diganti fan belt sama ganti mangkok atau apa ya sebutannya kemarin, lupa sih gue ya, ganti itu dan udah dibersihin bagian CVT belakangnya itu udah hilang gerdaknya itu, jadi udah nggak ada gitu ya. Jadi tarikan awal tuh udah enak, jadi kayak normal lagi. Terus tapi karena setelah diganti kayak gitu, ngerasa tuh kayak tarikan awalnya tuh nggak ada gitu kan. Terus kemarin gue nanya, Mas, ini bagian rollernya itu masih aman nggak, atau udah peang atau udah luka nggak gitu. Oh ini masih aman Mas. Terus gue cek, emang bener masih aman, tapi masih pakai standar ya. Jadi kalau nggak salah itu masih 15 gram. Mungkin karena itu ya kali ya, jadi tarikan awalnya tuh nggak ada, jadi kayak ngempos gitu loh. Rencananya gue sih pengen diganti ya nanti rollernya, nyoba pakai mungkin 12 gram dulu atau mungkin langsung 10 gram. Cuma nggak tahu, nanti gue coba cari-cari dulu referensi dan searching dulu ya kali ya. Kayak gitu. Itu update-nya sih. Jadi untuk
tarikan udah enak lagi, walaupun di awal tuh masih apa ya, kayak nggak narik gitu ya, berat ya, karena masih standar banget semuanya. Terus kalau untuk looks kayak gini, ini kenapa putih doang gue copot, pengen sebenarnya gini, sebenarnya pengen gue ganti, coba experience di warnain hitam semua kayak gitu. Cuman mungkin nanti ya kedepannya bakal gimana, nanti coba gue update kayak gimana gantinya kayak gitu. Udah sih gitu aja. Kalau untuk pajak mah nyala terus bro, harus pajak nyala terus. Terus mungkin di bagian velg ya, gue itu pengen rencananya ganti velg ke standar lagi ya, atau mungkin ganti yang velg PNP dari 110 ya, entah Beat yang baru, entah Genio gitu. Gue pengen kayak gitu, jadi nggak yang ruji lagi, pengen yang ke standar racingan lagi, biar bisa pakai ban-ban yang donat gitu kali ya. Kayaknya seru sih, lagi musim nih ban-ban donat kayak gitu. Tapi nanti gue update lagi. Mungkin kalau teman-teman ada saran buat perbagian CVT-an biar tarikan di awalnya enak gimana, boleh deh bantu di kolom komentar ya. Apalagi ya, udah sih itu aja kali ya. Jadi gue cuman mau sharing gimana motor ini selama ini. Terus kemarin kendala di bagian CVT-nya itu habisnya itu segitu gitu ya, nggak tahu ya, kurang lebih tuh kemarin total tuh 610.000 servis di Ahas di bagian CVT. Jadi yang diganti itu fan bell, terus mangkokan ini yang di bagian depan tuh 300.000, terus sealnya itu kayak sealernya tuh 175, lumayan juga tuh, sealer doang loh. Terus jasanya sih 35 doang, murah ya jasa. Cuman nggak ngerti nih kayak di Ahas doang atau di bengkel-bengkel biasa tuh harganya segitu. Coba bantu komen ya, experience kalian servis bagian CVT di Ahas gitu dan di bengkel biasa kayak gitu. Nah sama mungkin satu lagi kali ya, kalau bro-bro semua, kalian semua ada rekomendasi bengkel Matic di Jogja ya khususnya, boleh deh yang rekomendasi di mana, tulis di kolom komentar. Kali aja ada yang cocok juga kan, daripada di bengkel resminya mungkin harganya beda gitu kan, bisa dipertimbangkan. Oke, mungkin segini aja dari gue, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video-video lainnya, semoga.